Shalom saudara-saudara semua, shalom jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang ada di pastori, maupun yang sedang live streaming lewat Zoom dan Facebook. Puji Tuhan, karena berkat Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Hari yang begitu indah, hari yang begitu baik. Mari kita menyempatkan waktu kita berikan hati, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari setiap dari kita yang ada di rumah maupun yang ada di pastori, kita menyiapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Tuhan Yesus, Engkau anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, sepanjang malam Tuhan Yesus hingga hari ini Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau sahabat kami Tuhan, Engkau Bapa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus, pikiran kami Tuhan, tubuh kami Tuhan Yesus, Kau yang persiapkan Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan bersorak-sorai Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang akan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai, kita akan nyatakan bahwa Tuhan Yesus Engkau sahabatku. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai, mari kita katakan Tuhan Yesus sahabatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi Yesus, Yesus,
Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, yes, berada di sisiku, berada di sisiku. Haleluya. Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi, Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Biar untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sahabat kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau selalu ada di sisi kami Tuhan Yesus. Memberkati kami Tuhan, berperang untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah yang besertaku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Di saat kami jatuh Tuhan, di saat kami senang Tuhan, sedih maupun apapun itu Tuhan, Kau selalu ada Tuhan Yesus. Kau Allah Immanuel Tuhan. Nama-Mu Tuhan di atas segala nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih hikmat, mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari kita nyatakan, Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Yes Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Yes, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi nyatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami Tuhan. Kepadamu Tuhan kami ingin berseru Tuhan. Kepadamu Tuhan kami ingin membawa setiap masalah kami Tuhan Yesus. Setiap pujian Tuhan kami ingin nyatakan Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Biar hidup kami Tuhan setiap hari Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, pujian kami Tuhan, biarkan semuanya Tuhan mengarah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku,
dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, haleluya. kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung Haleluya batuku Tuhan. Dan pertahanan dan kami Tuhan. pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Katakan Kaulah kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Berikan suaramu. Katakan Yesus Tuhan. Yang kami puji Tuhan Yesus. Mulut kami Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Semua hidup kami ya Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Kau Allah kami Tuhan. Kau Allah kami Tuhan di atas segalanya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Padamu Tuhan kami berseru Tuhan. Masalah kami Tuhan, pujian kami Tuhan, kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan,
Tuhan, minta sembahan-Mu Padamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami Terima mau kasih Tuhan, berseru. terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Haleluya, Tuhan. haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulut kesakan Bapak Gembalamu untuk berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar. Haleluya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Amin. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Amin. Hanya Engkau yang kami masyurkan. Amin. Hanya Engkau harapan kami. Amin. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirman bagi kami, kami buka hati kami. Kami terima perkataan Allah. Amin. Kami terima kekuatan Allah. Thank you, Jesus. Ada pengharapan yang baru. Ada kepastian di dalam kami mengiring Tuhan. Ada sesuatu yang Engkau akan kerjakan bagi kami, di mana kami akan memiliki jalan-jalan yang baru yang telah Tuhan sediakan lewat jawaban firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap, kami buka hati, dan kami mau taruh firman-Mu di tanah hati kami yang baik, supaya nanti akan menghasilkan berkat 100 kali lipat. Hamba-Mu yang Engkau sudah kirim bagi kami, Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Saerang, yang akan membagikan isi hati-Mu bagi kami. Dan kami yakin kami semua diberkati, baik kami yang ada di tempat ini, teman-teman kami yang ada di Facebook, bahkan teman-teman kami yang nanti ada di YouTube ya Tuhan. Bahkan ada siaran ulangan nanti, Tuhan akan memberkati kami semua. Kami siap mendengarkan perkataan Allah, pribadi Allah yang hidup, yang akan tertanam dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Ferdinand Saerang.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih saya bisa ada di Chicago dan boleh melayani dari tengah-tengah persekutuan umat Tuhan New Life Church yang ada di sini di bawah penggembalaan Pastor Jim Lee Taeklu atau Tiko Alu. Luar biasa keajaiban dan kasih Tuhan, dan bagi jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat di Nusantara, selamat malam. Bagi yang ada di Amerika Serikat, selamat pagi. Tuhan pasti sedang menyatakan keajaibannya dalam kehidupan kita. Saya akan berbicara tentang gereja dan potensinya. Kalau kita berbicara tentang potensi, tentu kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam kita, yang pasti ada pada gereja. Sederhananya potensi itu adalah kekuatan yang belum dimanfaatkan, atau juga kecakapan yang tertutup, atau sukses yang tidak digunakan, atau karunia yang tidur, bakat yang tersembunyi. Ada banyak cara untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang apa itu potensi. Nah, kalau kita punya potensi, artinya kita harus berusaha untuk mengelaborasi potensi itu, atau kita berusaha untuk bagaimana supaya kekuatan yang ada pada kita itu bisa muncul dan kita bisa manfaatkan untuk menjadi orang-orang percaya, menjadi warrior, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang bisa memenangkan berbagai pertarungan atau bisa memenangkan banyak jiwa. Kita adalah orang-orang yang cakap. Kita adalah orang-orang yang pasti berbeda dengan sebelum kita percaya kepada Kristus Tuhan. Saya baca kutipan dalam kitab Matius 16 ayat 18 apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang ada di layar saudara, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi ini adalah suatu ketetapan yang sangat luar biasa, yang kalau kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang
hebat, yang luar biasa yang telah dinyatakan dan kemudian akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata di sini tentang hal yang sangat mengagumkan, bahwa gereja itu adalah suatu konstruksi, suatu himpunan umat Tuhan yang didirikan di atas satu dasar yang sangat kokoh. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi yang akan kita munculkan, pertama saya ingin supaya kita memahami apa itu gereja. Gereja itu di dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan asli, itu ditulis dengan kata eklesia. Sederhananya eklesia itu adalah komunitas yang terpilih sebagai saksi Kristus. Atau called out ones, orang-orang yang dipanggil keluar dan kemudian diharapkan supaya dapat melakukan perkara-perkara besar yang membawa amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4 bagian A, sebab di dalam Dia Allah telah mengaruniakan, telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, dan seterusnya. Jadi gereja, kalau kita disebut sebagai orang pilihan, ya, maka tentu kita harus memahami tentang ketetapan ilahi yang seperti itu, eklesia. Kalau saya mempelajari dari mana kata ini kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus, memang pada zaman Yesus kata eklesia itu sudah menjadi cukup populer atau baru saja dipopulerkan di dalam Kekaisaran Romawi. Eklesia yang called out ones atau orang-orang yang terpilih itu sebenarnya pada zaman Kekaisaran Romawi itu dibangun, dibentuk oleh Kaisar Romawi suatu lembaga baru, dan lembaga itu berisi orang-orang yang terpilih dari seluruh Kekaisaran Romawi, atau di kota-kota ya di mana Kekaisaran Romawi itu berada ada eklesia juga yang ditetapkan, dan mereka itu adalah orang-orang yang terpilih dari berbagai tempat, lalu kemudian dihimpunkan pada sebuah badan atau lembaga yang namanya adalah eklesia. Ini adalah cikal bakal, kalau saya boleh katakan sekarang, itu adalah cikal bakal dari lembaga legislatif. Pada waktu itu sangat berperan sekali karena kaisar atau pemimpin-pemimpin pada kota-kota di mana Kekaisaran Romawi itu berada, itu sangat membutuhkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang sangat menarik untuk dapat mengembangkan kota dan kekaisaran pada waktu itu. Dan memang betul, Kekaisaran Romawi merupakan satu kekaisaran yang sangat hebat sekali, yang lama dia memerintah. Karena kaisar atau pemimpin itu didampingi oleh eklesia. Jadi eklesia itu kemudian diambil oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan posisi kita sebagai gereja. Artinya bahwa ada potensi yang sangat dahsyat kalau kita menjadi gereja. Potensi yang luar biasa sama dengan potensi eklesia pada Kekaisaran Romawi yang kemudian memberikan gagasan-gagasan, ide-ide dan hal-hal yang sangat baik secara politik, secara ekonomi, dan kemudian pembangunan dari kekaisaran dan sebagainya. Demikian juga sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi dia tidak sekadar mengambil kata eklesia lalu kemudian menyebut kita sebagai eklesia, tetapi ada harapan, ada potensi yang perlu kita munculkan supaya sebagaimana sebuah kerajaan itu menjadi kuat dan kokoh, demikian juga yang Tuhan inginkan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dalam Imperium Romawi, seperti saya sudah jelaskan tadi, setelah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan, biasanya Kaisar Romawi meminta supaya raja dan semua pemimpin pada kekaisaran yang ditaklukkan itu dibawa di kota Roma untuk diarak, dipermalukan dan sebagainya. Tetapi kerajaan yang mereka tinggalkan itu, yang telah ditaklukkan, itu kemudian ada orang yang diutus ke sana yang disebut sebagai apostolos.
Lalu kemudian apostolos itu harus melakukan hal yang sama seperti yang telah dikerjakan oleh kaisar di kekaisaran Romawi, yaitu dia harus mencari orang-orang terbaik dari kota kerajaan di mana apostolos itu diutus, lalu kemudian dia akan membentuk lagi eklesia pada setiap kerajaan baru yang telah ditaklukkan, dengan harapan supaya kerajaan yang baru itu akan dibangunkan dan dibawa dalam suatu rencana besar dalam imperium Romawi yang sangat luas dan luar biasa. Maka itu apostolos itu harus memberikan ketegasan bagi orang-orang terpilih pada setiap kota, itu harus memiliki atau harus memahami visi dan misi dari kaisar Romawi. Lalu kemudian kalau mereka akan membangun kota itu, maka mereka akan membangun gedung-gedung pemerintahan di kota itu sama seperti yang ada di Roma. Maka di berbagai kerajaan yang ditaklukkan itu kelihatan ada miniatur dari kota Roma di berbagai kerajaan yang telah ditaklukkan. Ini adalah gambaran yang Tuhan Yesus mau ambil, karena Tuhan Yesus juga pernah mengajar murid-muridnya berdoa, ya. Murid-muridnya diajar oleh Tuhan Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang menjadi pola surgawi tentang kehebatan kerajaan Allah itu dalam pola surgawi itu harus direalisasikan di bumi. Jadi potensi yang ada pada kita, pertama kita menjadi eklesia, menjadi suatu lembaga yang atau suatu komunitas orang-orang percaya yang terpilih, tetapi juga sekaligus menjadi apostolos di bumi ini untuk kemudian membangun suatu kerajaan yang setara atau sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dengan potensi sebagai gereja. Saudara adalah eklesia. Bagaimana kita menjadi orang terpilih padahal banyak di antara kita adalah orang-orang biasa. Banyak di antara kita adalah orang-orang yang seperti terpinggirkan. Tetapi kita perlu tahu kenapa kita berubah menjadi orang-orang yang hebat. Itu karena untuk kita bisa menjadi gereja, menjadi orang percaya, kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Apa pengertian penebusan itu? Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan bukan dengan perak, tetapi kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba, darah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dia turun ke dalam dunia. Dan dia membawa suatu hal yang sangat luar biasa. Dia melakukan sebuah transaksi besar-besaran untuk merubah posisi kita dari orang-orang yang terhilang, orang yang diperbudak oleh dosa dan kuasa kegelapan, untuk kemudian selamat dengan cara dia menebus, dia membayar. Sebab pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita telah tergadai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang kemudian di mana jiwa dan hidup kita itu berada, itu adalah Tuhan yang sangat buruk dan sangat luar biasa, yang berusaha untuk menyeret kita, bahkan akan mengantar kita kepada kebinasaan. Sebab itu adalah upah dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang dan menyelesaikan problem besar itu. Barang siapa yang percaya pasti selamat. Ini adalah keajaiban, pasti selamat dalam pengertian karena kita percaya kepadanya, maka kuasa penebusan darah anak domba Allah itu telah terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang kita coba renungkan bersama, berapa besar harga tebusan yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa selamat. Itu besar sekali. Sebab harganya itu adalah nyawa Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka sebenarnya kita sedang berada pada proses ya, di mana dia membayar, dia menebus, dia membebaskan kita dengan dia melepaskan harga yang sangat mahal.
nyawanya sebagai harga yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang ada duduk di sini, saudara yang ada di Zoom atau di Facebook dalam live streaming, saudara harus sadar bahwa saudara mempunyai nilai yang berubah. Ya, kalau suatu barang itu dibeli dengan harga yang sangat mahal, maka tentu barang itu yang nilainya mahal itu sangat berarti bagi saudara. Di Indonesia itu saya kira banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kendaraan. Yang belum pernah punya motor, tiba-tiba dia dapat duit, dia bekerja, lalu bisa beli motor, saudara. Motor itu akan dilakukan yang terbaik untuk motor. Pada waktu tidur ingatannya hanya pada motor baru yang ada di parkir di bagian rumahnya itu. Waktu subuh dia bangun, dia bukan berdoa tapi dia datang melihat motornya. Dia lap motor itu padahal masih baru, masih mengkilap, tapi dia lap itu karena hatinya ada pada motor. Dan memang apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di mana hartamu di situ adalah hatimu. Memang betul saudara, di mana hartamu di situ adalah hatimu. Sebenarnya ini adalah suatu gambaran yang sangat luar biasa. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai harta surgawi atau harta dari Tuhan Yesus, karena dia membeli, dia membayar kita. Kalau dia membayar kita, maka pertama kita harus sadar bahwa hidup kita berubah. Jadi orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Nilainya itu menjadi sangat tinggi. Yang kedua, kalau kita dibayar oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang sangat mahal, maka hatinya ada pada kita. Tidak mungkin dia akan membiarkan hartanya yang mahal. Maka itu dikatakan emas dan perak tidak mungkin bisa membawa kita kepada keselamatan. Itu tidak bisa dinilai dengan keselamatan. Mungkin seluruh emas yang ada di dunia ini dihimpunkan itu tidak bisa menjadi harga untuk seorang bisa selamat. Jadi artinya kalau Yesus punya kehidupan yang diserahkan, darahnya yang diserahkan untuk kita bisa selamat, maka itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang luar biasa. Maka layaklah seperti persyaratan untuk sebuah atau seorang anggota eklesia pada zaman kekaisaran Romawi itu orang-orang hebat, orang-orang yang potensi, orang-orang yang berjasa besar yang kemudian didudukkan. Dan kita siapapun saudara mungkin di dunia sebagai orang yang biasa, orang yang terpinggirkan. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus, maka hidup saudara berubah. Dan dengan sendirinya kalau hidup berubah, potensi saudara itu kemudian kita harus cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa kerjakan. Jadi kita melihat tentang keajaiban dari eklesia. Itu kemudian menggambarkan bahwa kita bukan orang biasa. Orang yang terpilih, orang-orang yang hebat. Nilai kita sudah berbeda. Kadang-kala kita pikir kita sebagai jemaat biasa saja. Kalau kita sadar apa yang telah Tuhan kerjakan pada kita, kita bukan orang biasa. Kita orang yang dikasihi oleh Tuhan dan sekaligus kita sebagai orang-orang yang diangkat oleh Tuhan dan kemudian didudukan pada eklesia. Kalau Amerika itu ada Capitol Hill, di situ duduk para legislator, orang-orang hebat di sana. Yang kemudian mengendalikan, memimpin Amerika dan kemudian memberikan berbagai gagasan, ide-ide dan kemudian melakukan koreksi-koreksi kepada Presiden Amerika Serikat supaya Amerika bisa lebih maju. Ya. Membuat Amerika menjadi lebih hebat itu adalah urusan dari orang-orang yang ada di kamar-kamar yang ada di Capitol Hill, yaitu Senate atau Senat dan kemudian Kongres. Para senator dan kongresmen itu adalah orang-orang hebat di sana. Dan saudara, coba kita pikirkan apa sebab Tuhan katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau mendirikan eklesiaku. Sebab dia ingin supaya kita berubah mindset kita. Kita bukan orang biasa, kita orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk dapat membangun kota di mana Tuhan
tempatkan kita. Saudara-saudara yang ada di Chicago, ini adalah tanggung jawab besar supaya kita bisa memenangkan Chicago bagi kerajaan Allah. Saudara yang ada di Indonesia, kita menangkan Indonesia bagi kerajaan Allah. Itu adalah maksud dari penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan gereja yang Tuhan dirikan itu bukan biasa. Ya, bukan sebuah gereja yang biasa-biasa. Karena kalau kita renungkan bersama bahwa di atas batu karang, kita bicara batu. Batu benda mati sebenarnya. Tapi kalau berbicara batu karang, batu atau bricks ya, yang disebut sebagai bagian dari konstruksi, itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Pertama saya bicara tentang batu karang. Batu karang biasanya itu oleh keajaiban dan kasih Tuhan untuk melindungi pulau-pulau yang di sana biasanya terjadi badai di lautan dan kemudian mengirimkan gelombang-gelombang besar. Dia akan menghantam pulau-pulau itu. Kalau tidak Tuhan tempatkan batu karang pada tempat-tempat yang begitu terancam dengan gelombang-gelombang besar, sudah lama Pulau Jawa itu sudah habis, saudara. Tergerus terus-menerus. Tapi di bagian selatan Pulau Jawa itu karena dari lautan Hindia itu mengirimkan gelombang-gelombang besar, ya, maka Tuhan telah menempatkan batu-batu karang. Itu untuk mencegah supaya pulau itu jangan sampai lenyap dalam waktu yang sekejap. Tuhan luar biasa. Nah, batu karang itu adalah sesuatu yang sangat kokoh. Tetapi di bagian pantai-pantai di mana gelora lautan begitu dahsyat, ada ketika di mana waktu-waktu tertentu batu karang itu seperti lenyap. Karena dihantam oleh gelombang dengan buih yang sangat luar biasa, sehingga kita seperti tidak melihat lagi ada batu karang. Tapi coba kita tunggu sejenak. Batu karang stand still. Dia tetap ada di sana. Haleluya. Gereja tetap dalam rencana Allah yang luar biasa. Dia didirikan di atas suatu kebenaran yang kokoh dan luar biasa. Maka potensi kekuatan kita itu tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang manapun, oleh kuasa setan atau siapa saja. Maka itu mari kita membangun konstruksi iman kita secara luar biasa. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara batu, kita bicara tentang keteguhan, ketangguhan, dan konstruksi. Teguh, tangguh, tetapi juga bisa dibuat sebuah bangunan. Ya. Dalam 1 Korintus 3:11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketangguhan batu karang yang dimaksudkan itu bukan cuma sekadar ketangguhan batu-batu yang dahsyat, tapi batu karang yang kita maksudkan di dalam Alkitab itu adalah Yesus Kristus. Dia tidak mungkin membiarkan saudara diombang-ambingkan oleh apapun yang bergerak di atas muka bumi ini. Biar gelombang besar dan kadangkala kita seperti ditelan oleh gelombang, we still on that place. Kita akan tetap berada di sana sebagai gereja yang ada di tempat ini. Mari kita melihat kebenaran yang luar biasa. Seperti itu Rasul Petrus juga berkata begini, bahwa di samping kita punya dasar yang hebat, kita harus siap untuk menjadi konstruksi dari sebuah bangunan yang dirancang dan dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus yang mendirikan. Pastor di sini hanya merupakan alat. Tetapi yang kemudian menggerakkan segala sesuatu yang terjadi di sini itu adalah Kristus Tuhan. Dia akan pakai pastor di sini, kemudian menemukan batu-batu ini sebagai bricks, sebagai batu-batu bata yang kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah bangunan. Ya, saya lihat ini teman-teman yang menjadi pelayan di sini itu adalah orang-orang yang telah menyadari mereka sebagai batu-batu yang disusun. Maka itu tadi pada waktu latihan mereka selalu kompak. Ya, pada waktu dia dirasa kurang kompak, maka itu instruktur yang ada di sana dia bilang inilah. Itu adalah cara. Lalu kemudian pastor ini akan berusaha dia
naik ke atas dia dengar, ini suaranya kurang jelas. Ini caranya Tuhan pakai ini hamba-hamba Tuhan ini atau kami sekalian itu menjadi alatnya. Tetapi Tuhan Yesus yang menempatkan Anda semua berada pada bagian-bagian yang tepat di sini dan juga di dalam membangun kerajaan Allah di kota ini. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup yang untuk pembangunan suatu rumah rohani. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk ditempatkan pada tempat masing-masing. Kita tidak akan bisa cemburu kalau ada orang lain kelihatan lebih dikenal atau lebih muncul di permukaan. Sama seperti batu bata. Batu bata itu ada pada bagian bawah. Cuma kalau di Amerika lebih banyak pakai kayu. Di Indonesia itu kalau batu bata itu paham. Maka itu saya bicara batu bata karena pada umumnya yang di sini orang Indonesia tahu itu batu bata. Ada yang bagi di bawah, dia no problem, taruh di bawah. Dia pikul itu bata-bata yang ada itu sampai bangunan bagian atas. Dia enggak komplain, dia enggak mengeluh. Ya, kalau dia ada di atas dia tidak sombong. Kita ada di atas ini. Orang kena rasa kan, hanya enggak, ya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita menjadi bagian dari rumah rohani di mana Tuhan akan berdiam, Dia akan tinggal. Tiadakah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dalam Efesus pasal 2 19 sampai 22. Demikian kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita ini bagian yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Supaya Tuhan berdiam di bumi ini di dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, ini adalah keajaiban yang luar biasa yang Tuhan inginkan untuk kita pahami. Lalu bagaimana potensi kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang? Ya, kalau tadi potensi kita itu menjadi satu konstruksi, itu adalah karena kita sebagai bricks dan Yesus sebagai batu karang. Kita adalah rumah rohani. Tetapi bagaimana pengertian supaya kita bertumbuh dan kita bisa berbuah, kita bisa berhasil? Kita akan melihat dalam kebenaran benih. Ya, benih. Kalau kita bicara benih, kita bicara tentang hidup. Kita bicara bertumbuh dan sekaligus kita akan berbicara berbuah. Haleluya. Saya ingin supaya kita bisa mengalami ini secara luar biasa. Kita sudah tahu kita eklesia, bukan orang biasa, orang terpilih. Kita tahu kita adalah bricks, batu-batu yang disusun menjadi rumah rohani. Dan sekarang kita pasti akan berhasil, akan berbuah. Dan itu adalah benih. Kadangkala kita cuma berpikir tentang benih itu adalah bulat, ya. Karena Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang biji sesawi sehingga orang pikir hanya sekedar bulat. Itu bukan bulatnya sebenarnya. Kalau kita bicara benih itu adalah unsur kehidupan. Kalau ada orang yang mencoba untuk mengumpulkan biji-biji, ya, lalu kemudian dia rencana untuk menanam biji padi atau biji yang lain, dia harus cari tahu itu biji itu sudah mati atau masih hidup. Harus masih hidup. Supaya benih itu bermanfaat. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya itu diberikannya dalam bentuk benih. Haleluya. Kalau itu dalam bentuk benih dan itu tertabur di tanah yang baik, maka kepastian untuk kita bisa bertumbuh dan berhasil itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin tidak bertumbuh. Gereja ini tidak mungkin tidak akan bertumbuh. Karena benih-benih rohani yang ditaburkan itu bagaikan biji yang memiliki unsur kehidupan. Saudara-saudara yang tadi berdiri di sini, kira-kira berapa banyak tahun yang silam itu tidak pernah tahu bagaimana menyanyi di depan jemaat. Betul kan? Ya. Harus kemudian bertumbuh sesuatu di dalam hatinya. Dan itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita.
Mike Murdock dia berkata, winning doesn't start around you, but it begins inside you. Kita tidak peduli dengan apa yang di sekitar, di sekeliling kita. Karena kalau kita bicara keberhasilan dan kemenangan, itu tergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. Oh, biarkanlah benih firman itu tetap ada di dalam hati kita. Dan dia akan menentukan kita punya pertumbuhan dan keberhasilan. Kadang-kala kita pikir sukar, apalagi sekarang kita berada pada masa pandemik. Kita pikir segala sesuatu sudah berakhir. Gereja-gereja banyak yang ditutup. Ya, saya berbincang-bincang dengan pastor di sini, ada banyak mega church, kasihan dia harus membayar maintenance-nya dan sebagainya, dan jemaat itu harus ya tersebar ke berbagai tempat dan mencari di mana mereka bisa mendapatkan firman. Saya kurang tahu, ada banyak gereja yang mungkin akan tutup atau akan dijual pada kemudian hari. Dan ini adalah satu problem besar. Tapi mari kita percaya bahwa yang ada pada kita adalah benih. Kita tidak tergantung kepada building, kepada apa yang kita lihat di sekitar kita. Ya, bangunan besar, bangunan kecil, tidak tergantung pada itu. Gereja tidak peduli banyak atau sedikit. Yang penting orang-orang di situ adalah orang-orang yang menerima benih yang hidup. Winning doesn't start around you, but it begins inside you. Ini kebenaran yang sangat luar biasa yang kita harus tahu, supaya potensi kita yang ada dalam hati kita itu akan bisa bertumbuh. Dalam penjelasan tentang benih, saya ingin baca dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat, dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil padamu. Haleluya. Ada saat-saat kita pikir mustahil, terlalu besar gunung itu. Tantangan besar. Saya dengar gereja di sini, pastor di sini ingin supaya jemaat berbakti pada waktu pagi. Yang selama ini kalau kebaktian onsite itu ada pada waktu sore. Karena cuma bisa, tapi ada usaha untuk mendapatkan tempat yang tepat supaya pagi hari. Ya, puji Tuhan. Pertama, pagi hari itu sudah terpenuhi dengan adanya online seperti ini. Ini gereja luar biasa, ini gereja ini, saudara. Ini gereja internasional. Ya, sebab banyak orang ada bersama-sama dalam persekutuan di sini. Kalau dahulu cuma orang-orang di Chicago yang bisa datang ke gereja. Tapi sekarang dengan teknologi yang maju, lalu kemudian kita informasikan, ada informasi tentang pemberitaan firman, tentang pujian penyembahan dari tempat ini bisa dijangkau di Langoan, ya, di Tempang, ya, di Kalasei, haleluya. Di Lola, haleluya, puji Tuhan. Di Jakarta, di Bali, di mana saja. Dan mungkin ada di Eropa yang bisa sempat melihat ini. Ini adalah sebuah keajaiban bahwa memang gereja bukan merupakan sebuah building. Gereja itu bisa menjadi besar sepanjang kita memiliki kerinduan untuk kemudian menumbuhkan benih. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ini kita harus pegang. Ini kadang-kadang kita pikir kok gunung mesti pindah. Itu bisa saja gunung biasa, tapi untuk apa kita pindahkan gunung? Bisa menjadi malapetaka bagi orang-orang yang ada di sekitar gunung. Tapi ini juga bisa merupakan tantangan besar. Tantangan COVID-19. Sehingga kita seperti sudah terperangkap pada suatu kondisi yang sangat buruk. Tapi saya berkata kepada saudara, bahwa walaupun COVID itu bagaikan gunung yang besar, kita akan pindahkan dengan iman. Walaupun hanya sebesar biji sesawi. Iman yang hidup. Saya teringat tentang seorang tokoh besar yang mempunyai mimpi, mempunyai iman, mempunyai suatu kerinduan besar yang mustahil untuk dapat direalisasikan. Dia tahu bahwa Abraham Lincoln itu telah memberikan satu ketegasan tentang supaya perbudakan itu supaya diselesaikan. Maksudnya orang kulit putih dan kulit hitam itu harus hidup secara sederajat dan bersama. Tetapi sampai pada masa dia, tahun 60-an, situasinya itu tidak berubah. Kalau mereka naik train,
itu gerbong orang-orang kulit berwarna dan hitam itu tersendiri, orang kulit putih sendiri. Di sekolah-sekolah itu tersendiri juga. Mau belanja sama, restoran itu terpisah. Dan dia memiliki satu kerinduan. Dia baca di dalam Alkitab bahwa kita diciptakan sederajat. Tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi. Semua itu sama. Maka kemudian dia bangkitkan keyakinan iman seperti itu sebagai biji sesawi yang mustahil sebenarnya bisa kemudian melakukan suatu terobosan besar agar supaya Senat, Kongres itu dapat merubah dan menetapkan undang-undang yang benar. Tapi puji Tuhan, ini adalah seorang pendeta. Jadi dia politiknya itu bukan berdasarkan kepada apa yang dia pelajari di tempat umumnya seperti banyak para politisi. Tapi dia mengambil satu kesempatan untuk menelaah firman Tuhan. Dia lihat Amerika bisa menjadi besar asal bangsa ini bersatu. Dan kemudian pada waktu dia menyampaikan gagasan dan ide yang besar, bagaikan benih sesawi, karena dia hidup, orang kemudian mulai menyadari memang benar perlu ada satu hal yang akhirnya pada satu ketika mereka lakukan suatu perjalanan bersama-sama dengan massa yang sangat besar ke Washington DC dan tiba di Lincoln Memorial Building. Ya, si Martin Luther King Jr. dia naik ke atas tangga dan berbicara kepada halayak ramai yang ratusan ribu sudah ada di lapangan itu. Itu yang sangat terkenal. Sangat terkenal. I have a dream. Pastor di sini punya mimpi besar untuk Chicago. Saya percaya itu ada pada pastor. Kalau ini tokoh ini dia punya visi untuk seluruh Amerika. Dia berkata di sana, saya berkata kepada Anda hari ini, sahabat, bahwa walaupun saat sekarang terjadi kesulitan dan frustrasi, saya masih mempunyai sebuah impian. Saya mempunyai sebuah impian bahwa suatu saat bangsa ini akan bangkit hidup berdasarkan keyakinan yang sejati ini. Kami mempunyai kebenaran yang sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Bahwa orang yang diciptakan, kami mempunyai kebenaran sebagai sesuatu yang tak perlu dibuktikan, bahwa semua orang diciptakan sederajat. Ini adalah benih dari firman Tuhan yang dia baca di dalam kitab 1 Korintus dan Efesus. Kita tidak bisa lagi dibedakan oleh ras, oleh kedudukan, tinggi rendah, tidak, tapi diciptakan sederajat. Dan ini adalah benih yang ada pada beliau. Lalu dia berkata, saya mempunyai sebuah mimpi bahwa keempat anak saya satu hari kelak akan hidup dalam sebuah bangsa di mana mereka tidak dinilai berdasarkan warna kulit mereka, tetapi berdasarkan kadar karakter mereka. Saya mempunyai sebuah impian. Ini mimpi ini itu adalah benih yang kemudian bertumbuh. Benih yang bertumbuh. Seperti Yusuf, itu pada waktu dia menyampaikan benih yang ada pada pikiran dan hatinya, semua orang tidak percaya. Dia dijual, dibully, kemudian dia dibawa oleh para musafir dalam perjalanan, dia sebagai budak. Tapi puji Tuhan, pada satu ketika Yusuf menjadi perdana menteri yang bisa memberkati keluarga dan banyak orang. Saya berdoa supaya ini juga bisa terjadi bagi gereja New Life Church. Saya kira bukan sesuatu yang keliru kalau kemudian ya pastor di sini dan jemaat mendeklarasikan nama dari jemaat ini New Life. Ya, kita harus tahu bahwa kehidupan yang baru itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Dalam Markus pasal 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya, berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat.
ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oh, saya akan melihat keajaiban. Minimal ada 30 kali lipat yang akan terjadi di kota ini. Tapi saya sangat yakin dan sangat percaya dalam mimpi besar bahwa akan ada suatu terobosan baru, terobosan besar, sehingga ada 100 kali lipat. Sehingga akan terjadi suatu gelombang besar, banyak jiwa yang percaya, dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita lihat tentang prinsip pertumbuhan. Prinsip dari sebuah benih. Satu butir benih itu sama dengan satu pohon. Satu butir benih sama dengan satu pohon. Yakin kan? Kalau benih itu ditanam, dia pasti akan bertumbuh satu pohon. Dan kalau dia sudah bertumbuh dari satu pohon menjadi satu hutan. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan yang luar biasa. Sebab kalau kita percaya tentang menjadi hutan, sebab itu benih-benih yang sudah ada seperti sekarang sudah banyak sebenarnya kalau bicara pohon. Sudah banyak pohon. Bagaimana itu bisa munculkan buah-buah yang kemudian ditabur lagi kepada orang lain. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu jadikan sekalian bangsa itu muridku. Oh, haleluya. Maka saya yakin akan terjadi keajaiban. Dari satu pohon menjadi satu hutan. Dan itu adalah prinsip yang terjadi di dalam Alkitab. Abraham sebenarnya mustahil dia akan menjadi bapa untuk bangsa yang besar. Karena dia dengan istrinya Sarah itu tidak kunjung mendapatkan anak. Dicoba jalan pintas, Tuhan bilang bukan itu anak yang dijanjikanku. Haleluya. Dia harus tunggu waktunya. Kadang-kala kita terlalu gopoh-gopoh meminta tentang realisasi dari apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan. Tapi mari kita tunggu momentum yang tepat. Tuhan mempunyai waktu yang tepat. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar yang tidak terhitung banyaknya. Saya tidak akan berkata-kata lebih panjang, ibu bapak saudara sekalian. Saudara yang ada di Chicago, saudara yang ada di berbagai tempat di kota-kota di Indonesia, percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Dia ingin melakukan yang terbaik dan hebat. Mustahil sebenarnya bagaikan biji sesawi, mustahil. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, maka dia akan melakukan berbagai cara. Puji Tuhan, kita adalah komunitas yang istimewa, yang terpilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah satu komunitas gereja yang berdiri di atas dasar yang kokoh. Tidak mungkin kita dapat digoncangkan. Sekaligus kita menjadi batu-batu yang disusun, menjadi rumah rohani. Dan kemudian kita adalah gereja yang berhasil karena ada unsur hidup dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami berdoa semua yang bisa mendengar firman Tuhan ini, Tuhan, biar benih firman tertabur dengan tepat pada tanah hati kami. Haleluya, haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kalau kemudian kami merasa bahwa mustahil itu, kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan mindset pemahaman kami secara benar. Rubah cara berpikir kami untuk berpikir menurut cara berpikir Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk melihat jauh ke depan. Mungkin sekarang baru satu benih dan akan menghasilkan satu pohon. Tapi adalah satu kepastian, kalau kami tetap konsisten di dalam pelayanan, dalam keyakinan, dan dalam kehidupan ini, yakinlah akan ada satu hutan di kota ini, di kota saudara. Ya Rabbah kata ya Allah masana. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit jadi sembuh. Kalau ada yang susah dihiburkan, dipulihkan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong, memberkati semua yang bisa mendengarkan. Kami melepaskan berkat istimewa pada hari ini untuk saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Rabbah kata ya Allah masana ya Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, potensi-potensi kami akan bangkitkan. Kami tidak tidur lagi. Kami tidak mempunyai harapan utopia, tetapi harapan yang pasti. Pada satu ketika akan terjadi terobosan besar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Haleluya, puji dan syukur. Firman yang begitu sangat menguatkan, firman yang begitu dahsyat. Mari kita, setiap dari kita jemaat-jemaat yang mendengarkan, diberkati Tuhan. Kita menjadi jemaat-jemaat yang tumbuh, yang bisa menjadi satu batu yang kokoh untuk gereja-gereja di mana kita ditempatkan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan sebagian yang terbaik daripada kita untuk Tuhan. Mari untuk yang dipastori bisa dijalankan, dan untuk yang streaming melalui online ataupun yang ingin memberkati gereja ini, mari kita bisa kirimkan melalui Zelle di gpdi.nlc@yahoo.com. Mari kita akan nyanyikan Tuhan, Engkaulah sahabatku. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, terima kasih. Puji dan syukur. Haleluya untuk pengumuman pada minggu ini. Sebentar jam 12 siang akan ada Sunday School yang akan diadakan secara online lewat Zoom. Jadi untuk para orang tua dengan anak-anaknya bisa dibimbing. Dan nanti jam 12 siang waktu Chicago akan ada Sunday School. Lalu jam 1 siang ada youth di pastori. Jadi untuk anak-anak muda, penggerak-penggerak muda, mari kita berkumpul bersama, saling sharing, saling mendengarkan firman Tuhan juga. Mari kita berkumpul jam 1 di pastori. Lalu tidak lupa hari Senin seperti biasa ada SALT, Sharing dan Learning Together. Kita akan belajar lagi bersama-sama, diisi lagi oleh firman Tuhan pada jam 7.30 malam. Jadi jangan lupa hari Senin ada SALT, Sharing and Learning Together jam 7.30 malam. Lalu hari Rabu dan hari Jumat tetap ada Prayer Warrior. Jadi kita berkumpul lagi untuk mendoakan semua apa yang kita gumulkan, negara kita, apapun itu kita doakan hari Rabu, hari Jumat jam 6 sore secara online. Dan hari Minggunya kita akan berkumpul lagi seperti biasa jam 9 secara online live streaming Facebook ataupun YouTube, dan juga di pastori. Kita akan beribadah bersama kembali di hari Minggu. Haleluya. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan Allah kita, Allah Immanuel. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat tangan kita. Kau buktikan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Engkau adalah Allah Immanuel, Amin. Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Thank you, Lord. Kami sudah mendengar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami memiliki potensi-potensi Amin. yang sudah diberikan oleh Tuhan. Setiap kami adalah gereja-Mu, dan Engkau adalah batu karang kami. Dan kami diberikan kekuatan, potensi yang kami miliki untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Setiap kami yang hadir, baik di tempat ini, baik dalam live Facebook, bahkan ada tayangan ulangan nanti, bahkan ada yang di YouTube, Engkau yang memberkati kami semua. Kami akan menjadi orang yang kuat. Kami akan memenangkan setiap
ujian-ujian iman yang kami akan hadapi, bahkan mungkin kami sedang jalani. Kami yakin karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah kirim bagi kami. Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Saerang, berkati pelayanannya yang ada di Indonesia. Berkati istri dan anak-anak, bahkan cucu-cucu yang ada. Berkati Yayasan Hope yang dia miliki di Indonesia. Sebagai dosen, sebagai guru, Engkau yang akan menambahkan pewahyuan, hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Sehingga di waktu dia mengajar, di waktu memberitakan Injil, ada jiwa yang berbalik kepada Tuhan. Ada jiwa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang adalah penyelamat hidup kami. Kami mau angkat tangan. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mata Tuhan terarah dan tertuju kepada Engkau. Engkau akan menjadi pribadi dan keluarga yang diberkati. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan mampu berjalan di atas masalahmu. Engkau akan lebih daripada orang yang menang. Karena Allah Immanuel beserta dengan engkau. Kiranya kasih karunia, persekutuan Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput gereja Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami tutup akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di YouTube, di Facebook, bahkan yang ada di Zoom. Tuhan kiranya menyertai kita. Kasih damai sukacita dari Allah Bapa senantiasa menjadi bagian kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, and we love you all. Haleluya, haleluya.